Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada sekalian, saya percaya kasih karunia kemurahan berkat Tuhan melimpah bagi kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH. Dalam program Reministry kita akan mendengarkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Khotbah saya di seri pertama telah saya sampaikan, jangan takut ketika bersama Yesus Kristus. Dari Matius 17 ayat 1 sampai dengan 5a. Mengapa jangan takut ketika bersama dengan Yesus Kristus? Kalau kita memperhatikan Matius 17 ayat 1 sampai dengan 5a, karena Yesus Kristus dikasihi Allah. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jangan takut ketika bersama Yesus Kristus. Saat ini diambil dari Matius 17 ayat 5 bagian B, yang merupakan seri atau bagian kedua dari khotbah dengan tema utama jangan takut ketika bersama Yesus Kristus. Mengapa jangan takut ketika bersama Yesus Kristus? Ketika kita melihat Matius 17 ayat 5b, jawabannya karena Yesus Kristus dikenan Allah. Matius 17 ayat 5 bagian B, kalimatnya simpel sekali, bunyinya sederhana sekali. Kepadanya lah aku berkenan. Itu merupakan kata kunci dari penyebab saya berkata jangan takut ketika bersama Yesus Kristus, karena Yesus Kristus dikenan Allah. Secara keseluruhan, Matius 17 ayat 5 berkata, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Yesus dikenan Allah begitu jelas dinyatakan oleh Allah sendiri melalui Matius dalam ilham Roh Kudus, sehingga menulis dengan kalimat kepadanya lah aku berkenan. Aku di sini menunjukkan kepada Allah yang berkenan kepada Yesus Kristus. Apa makna atau pengertian terpenting ketika muncul pernyataan yang menunjukkan bahwa Yesus begitu dikenan Allah? Yesus didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa, di mana Kristus bisa duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu menunjukkan bahwa Kristus dikenan oleh Allah itu sendiri. Mengapa Yesus bisa dikenan atau duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Karena Yesus sudah menyelesaikan semua tugas penebusan sesuai dengan rencana Allah itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam Markus 16 ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Artinya Yesus Kristus menang di atas kayu salib dan dinyatakan dihormati Bapa untuk semua karya penebusannya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus dikenan Allah setelah memenangkan atau menyelesaikan masalah dosa di kayu salib, maka kita juga menjadi pemenang. Saya ulangi, karena Yesus dikenan Allah setelah memenangkan atau menyelesaikan masalah dosa di kayu salib, maka kita juga menjadi pemenang. Firman Allah berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-39, memberikan penguatan.
Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kita menang atas masalah sementara di bumi karena jaminannya adalah kasih Allah. Begitu jelas dinyatakan dalam Roma 8 ayat 37. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dalam bahasa Yunani dipergunakan istilah hupernikommen, yang merupakan bentuk verb indikatif present aktif. Kata kerja indikatif present aktif. Orang pertama jamak yang artinya we more than overcome. Kita lebih dari mengatasi atau menanggulangi. Ada yang menerjemahkan we are more than conqueror. Kita lebih dari pemenang atau penakluk. Deep Hagelberg menerjemahkan super conqueror, menang secara luar biasa atau super menang. Jadi menurut saya lebih baik istilah hupernikommen ini diterjemahkan kita sedang atau terus-menerus lebih dari mengatasi, lebih dari menanggulangi, lebih daripada pemenang atau penakluk. It's real. Itu adalah nyata. Saya ulangi. Istilah hupernikommen yang merupakan bentuk verb indikatif present aktif itu sebaiknya diterjemahkan kita sedang terus-menerus lebih dari mengatasi, lebih dari menanggulangi, lebih daripada pemenang, lebih daripada penakluk. Dan itu nyata di dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Mengapa? Karena kasih Allah mengalahkan, melebihi segala sesuatu yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Kemenangan adalah jaminan dari pihak Allah itu sendiri. Namun juga perlu untuk memahami bahwa Allah mengizinkan semua masalah, bahkan penderitaan atau tekanan yang terkadang begitu berat, sebagai sarana untuk mengalami kemenangan. Filipi 1 ayat 29 memberikan penguatan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Selanjutnya Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya bahwa Tuhan tidak hanya mengizinkan kita sebagai orang percaya untuk menikmati hal-hal yang baik secara manusiawi, tetapi Tuhan juga mengizinkan kita untuk mengalami penderitaan, kesusahan atau kesulitan. Dan itu merupakan karunia atau berkat tersendiri yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita sebagai sarana untuk melihat bahwa di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, di dalam tekanan, kita akan mendapatkan kekuatan. Kita menemukan way out, jalan keluar, sehingga kita cakap menanggungnya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus, kita menang atas masalah
dalam banyak hal di dalam hidup ini. Kita bisa menang atas masalah kebodohan. Mengapa? Karena Tuhan menjamin untuk memberikan hikmat. Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita menang atas masalah kebodohan karena kita dijamin berhikmat. Kita menang atas masalah penyakit karena kita dijamin sehat oleh Allah. Yeremia 30 ayat 17 berkata, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Wow, luar biasa saudara-saudara. Kita juga menang atas masalah ketakutan karena kita dijamin dilindungi oleh Allah. Mazmur 34 ayat 8 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kita juga menang atas masalah masa lalu yang begitu gelap, yang begitu menyesakkan, karena kita dijamin ditolong Allah. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat yang kedua, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ayat 4, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ini menunjukkan bahwa perlindungan Tuhan dalam situasi yang pelik, yang terjepit, dalam situasi yang sangat tidak nyaman, Allah tetap menjadi penolong bagi kita. Tuhan tetap bersama dan tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya. Kita menang atas keterpurukan masalah finansial karena kita dijamin diberkati. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Selanjutnya juga kita menang atas masalah jerat atau niat jahat orang lain karena kita dijamin disertai Tuhan. Mazmur 2 ayat 4 berkata, sekalipun aku, ini merupakan pernyataan Daud, berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bahkan teks yang paralel juga dinyatakan dalam Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allah, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yang ketujuh, kita menang atas masalah ketidakpastian masa depan karena kita dijamin memiliki masa depan. Firman Allah menyatakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali kita dikuatkan, diteguhkan saat ini untuk jangan takut ketika bersama Yesus Kristus. Kalau kita lihat teks utama dari Matius 17 ayat 5 bagian B,
ada alasan yang begitu kuat. Jangan takut ketika bersama Yesus Kristus, karena Yesus Kristus dikenan oleh Allah. Perkenanan Allah kepada Kristus menunjukkan bahwa Kristus sudah menyelesaikan masalah dosa. Artinya Yesus Kristus sudah menang. Kemenangan Kristus atas penebusan di kayu salib membuat kita memiliki jaminan untuk menang. Kita menang atas masalah kebodohan karena kita dijamin berhikmat. Kita menang atas masalah penyakit karena kita dijamin sehat. Kita menang atas masalah ketakutan karena kita dijamin dilindungi. Kita menang atas masalah-masa lalu yang gelap, menyesakkan, karena kita dijamin ditolong. Kita menang atas masalah keterpurukan finansial karena kita dijamin diberkati. Kita menang atas masalah jerat atau niat jahat orang lain karena kita dijamin disertai Tuhan. Kita menang atas masalah ketidakpastian masa depan karena kita dijamin memiliki masa depan. Jangan takut ketika bersama Yesus, karena Yesus Kristus dikenan Allah. Tuhan Yesus memberkati.